Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik asam lambung, sensasi, dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak ya, agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang seputar sensasi asam lambung ya, mengingat karena kita ketika belum sembuh total memang sensasi-sensasi itu banyak sekali yang muncul ya. Walaupun di setiap orang itu kadang berbeda-beda sensasinya, tetapi memang itulah yang menjadi gangguan kita ya. Maka dari itu kita mencoba untuk memahami dan membahasnya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk segera keluar ya, terlepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga cepat membaik ya, bahkan sembuh total. Nah, untuk itu tolong simak ya video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita di dalam berikhtiar secara holistik untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini hingga cepat membaik teman-teman. Nah, baik ya, jadi ini saya ingin menjawab saja ya, menjawab dari beberapa komentar teman-teman ya, keluhan-keluhan yang selama ini masih dialami ya, dialami. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat saya jawab dalam kolom komentar ya, karena memang keterbatasan waktu ya, dengan aktivitas yang saya jalani. Itu kadang untuk menjawab semuanya dengan tulisan kadang waktunya sangat terbatas, sehingga ada beberapa yang belum saya komentari dalam kolom komentar. Nah, saya mohon maaf ya, mudah-mudahan ini juga bisa mewakili ya jawaban yang diharapkan teman-teman. Nah, baik ya, saya ingin menjawab. Ini ada beberapa yang sudah saya garis bawahi ya, dan ini mungkin mewakili teman-teman karena sensasinya masih cukup banyak ya. Ini pertanyaan dari yang punya akun Anita Prihatin ya. Halo Anita Prihatin, mudah-mudahan sedang atensi dan semoga semakin sehat ya, semakin damai dan semakin bahagia, amin. Ini ya, saya bacakan aja dulu pertanyaannya atau komentarnya. Assalamualaikum Pak Gito, selamat malam. Saya masih merasakan perut kembung. Nah, ini yang pertama ya, perut kembung. Kemudian nafas pendek, hidung tersumbat, mampet ya, kering. Kemudian seperti biasa radang tenggorokan, dan amandel masih terasa gak nyaman. Malah jadi nafasnya gak plong. Susah tidur. Saya sengaja gak pantang lagi agar berat badan saya naik ya. Ini artinya berat badannya berarti masih turun ya. Nah, tapi malah kayak gini, mohon solusinya Pak.
capek begini terus Pak, kapan bisa selesainya? Nah ini teman-teman, jadi ini kalau saya garis bawahi ini sensasi masih banyak ya, masih banyak yang muncul, yaitu yang pertama perut masih merasa kembung, kemudian nafas pendek, kemudian hidung tersumbat, kemudian tenggorokan nggak nyaman, apalagi diindikasikan ya itu ada amandel, nah kemudian nafas nggak plong, kemudian susah tidur, kemudian juga berat badannya masih turun. Nah ini cukup kompleks ya, mudah-mudahan jawaban secara garis besar ini bisa membantu mengatasinya, dan mudah-mudahan juga buat teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi katakanlah hampir sama seperti ini ya, ini juga saya mohon ikut memanfaatkan jawaban ini, mudah-mudahan samalah menjadi cepat membaik. Baik ya, jadi satu persatu ini. Yang pertama tentang perut masih kembung ya, ini sebenarnya di beberapa video yang lalu ini saya juga sudah memberikan tip bagaimana cara mengatasi perut kembung ya. Nah, ini memang termasuk sensasi pokok ketika kita mengalami gangguan asam lambung ya, terutama itu. Nah, itu caranya memang ada beberapa hal ya. Perut kembung itu memang biasanya disebabkan karena ada asam lambung yang tidak normal, katakanlah over ya. Nah, akhirnya menimbulkan gas. Nah, gas itu yang membuat kembung. Nah, itu tipnya adalah ya, supaya angin itu atau gas itu keluar. Yang pertama, rajin lakukan pernafasan, teman-teman. Pernafasan itu ya, pada waktu kita meniup, maksudnya menghirup ya, menghirup atau menarik nafas, itu lakukan 4 hitungan ya, 4 hitungan. Kemudian keluarkan itu 8 hitungan. Nah, dengan seperti itu maka keluarnya akan lebih banyak. Nah, ketika keluarnya lebih banyak, otomatis ya nafas kan kita mengeluarkan udara ya, termasuk gas ya, maka akan berkurang kembung itu. Jadi saya sampai dengan sekarang itu yang namanya pernafasan itu selalu saya sadari dan saya manfaatkan sebagai terapi itu seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya, kita ambil nafas pakai hidung, kita tahan sebentar ya, kemudian keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan supaya terasa dan kuat, ini kita keluarkan pakai mulut, bayangkan seperti sedang meniup, teman-teman. Nah, itu seperti itu berulang-ulang, sehingga nanti keuntungannya ya, kembung akan berkurang, kemudian juga akan memperkuat otot esofagus ya, sehingga menjadi menjadi sepan kembali lah ya, menjadi kuat. Nah, akhirnya menjadi buka tutupnya rapat. Nah, akhirnya juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya GERD. Itu hanya dengan rajin pernafasan. Ini tip yang pertama ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi kita hirup pakai mulut dengan hitungan 4 kali menarik. Ini 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar, keluarkan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu, kemudian direpetisi, diulang-ulang. Itu untuk mengurangi gas di dalam perut, juga untuk menguatkan katup esofagus, yaitu insya Allah akan membaik itu. Nah, selain itu ya, itu dari terapi, maksudnya olah nafas ya. Kemudian supaya tidak kembung ya, itu ada beberapa ya di video yang lalu ya, itu yang kemarin itu termasuk juga dari segi makanan ya, makanan alami ya, katakanlah herbal alami, itu juga bisa, yaitu dengan kita rajin makan tape singkong ya. Tape singkong itu nanti kita buang anginnya itu akan lancar dan perut terasa lega, sehingga kembung-kembung juga akan berkurang. Dan ada satu lagi ya, yaitu
makan kencur teman-teman ya. Makan kencur juga membuat perut lega, buang anginnya mudah sehingga kembung juga akan berkurang. Itu seperti itu. Kemudian ditambah masih bentuknya terapi, sedikit olahraga lah, olahraga ringan ya. Jadi mungkin jalan kaki atau mungkin melakukan aktivitas di rumah. Itu juga akan membantu mengurangi. Nah, itu ketika kita masih merasa kembung-kembung, itu yang saya lakukan seperti itu, dan saya yakin ketika teman-teman itu juga melakukan itu ya pasti akan membaiklah. Selain kita juga wajib menjaga 5P-nya ya, pola makannya kita jaga, pola hidupnya, pola pikirnya, pola perilakunya, pola spiritualnya itu usahakan dijaga dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Itu semuanya nanti akan baik-baik saja teman-teman. Nah, itu yang pertama ya, sensasi itu yang hubungannya dengan masalah perut kembung. Kemudian nafas pendek. Nah, itu nafas pendek juga ada hubungannya dengan kembung ya, karena perut kembung kemudian akhirnya menekan ini ke atas ya, ke ulu hati ya, sehingga kadang detak jantung menjadi cepat ya, kemudian seolah-olah nafas itu juga menjadi pendek. Nah, ini juga akan membaik juga ketika kita lakukan contohnya pernafasan itu ya, pernafasan itu, dan juga kita selalu berusaha istilahnya bisa dengan afirmasi positif ya. Afirmasi positif itu sebenarnya ada tuntunannya di video-video saya yang lalu ya, yaitu tentang meditasi ya, meditasi penyembuhan ya, bisa kemudian bisa dengan relaksasi, bisa dengan afirmasi tapping ya, itu ada di video-video saya yang lalu. Nah, itu silahkan ditonton kembali, insya Allah itu juga akan membaik ya, itu seperti itu. Nah, itu ketika perut kembung dan nafas pendek. Kemudian hidung tersumbat ya, atau mampet ya. Hidung tersumbat atau mampet itu memang untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung itu termasuk bagian daripada sensasi. Jadi kita sering merasakan seperti flu ya, tetapi sebenarnya tidak flu. Itu seperti itu ya, karena hanya pengaruh dari asam lambung yang ketika masih sering naik dan kemudian terjadi GERD, itu memang sensasinya kadang seperti itu, sampai kadang kita berlendir ya, berlendir di tenggorokan, di hidung, sehingga rasa-rasanya menjadi mampet. Nah, itu bisa ya, maksudnya supaya menjadi lebih plong kembali. Pertama memang seperti tadi ya, kita harus usahakan ada gerak badan ya. Kemudian yang kedua, kita rajin minum air hangat teman-teman. Jadi air putih tapi hangat. Contohnya seperti ini nih, ini air putih hangat. Nah, seperti itu sering saja ya. Jadi ketika kita sering minum, otomatis ketika ada kenaikan asam lambung ya, apalagi yang sampai ke kerongkongan, itu akan terbawa air turun kembali ke lambung. Nah, ketika turun kembali ke lambung, akhirnya ya kita akan merasa baik-baik saja. Yang tadi mengganggu ya, kadang di dada terasa panas, terasa tidak nyaman, terasa nyeri ya, termasuk itu menjadi hidung mampet. Nah, itu juga akan menghilang. Jadi pertama tipnya ya, kita usahakan ada gerak badan atau olahraga ringan, kemudian rajin minum air hangat ya, itu. Nah, kemudian kalau bisa itu coba rajin minum air kunyit ya. Air kunyit itu juga luar biasa ya, apalagi ini untuk Mbak Anita Prihatin ya, kan termasuk tenggorokannya ya, tenggorokannya juga kadang ada sensasi merasa tidak nyaman, tidak enak. Nah, itu nanti akan menghilang juga. Jadi apalagi yang mungkin di dalam tenggorokan itu ada mungkin inflamasi atau peradangan ya, mungkin ada iritasi. Nah, itu nanti akan teratasi ketika kita rajin minum air kunyit. Nah, itu silahkan dipraktekkan saja, saya yakin pasti bisa teman-teman ya. Nah, itu ketika tadi ya, hidung mampet, kemudian radang tenggorokan. Nah, kemudian berikutnya ini terjadi amandel teman-teman. Nah, kalau amandel ini sebaiknya itu memang kita harus periksa ke dokter ya, karena itu
sifatnya beda dengan asam lambung ya, beda dengan asam lambung. Mungkin itu ya termasuk gangguan ya atau penyakit, tetapi sebenarnya itu tidak disebabkan oleh asam lambung, yaitu sumbernya berbeda ya. Nah, maka dari itu ya sebaiknya itu diperiksakan saja ke dokter, nanti mungkin ada tindakan ya maupun ada obat, nah itu ikuti saja, insya Allah itu juga akan membaik. Jadi amandel ya itu biasanya kalau yang sudah besar itu ada istilahnya operasi, tapi kan operasi ringan lah seperti itu, hanya diambil aja itu nggak masalah, dan itu biasanya juga akan cepat membaik. Nah itu sebaiknya dicek saja secara medis ya kalau itu yang bersifat amandel itu. Nah, kemudian berikutnya, oh ya tadi untuk amandel ya, itu sebenarnya bahkan semua penyakit ya. Jadi selain kita kan berusaha pengobatan itu secara holistik. Holistik itu menyeluruh ya, jadi tidak hanya satu sisi. Kalau tadi saya sarankan secara medis ya, contohnya periksa ke dokter, kemudian nanti ada tindakan dan seterusnya ya, itu kita ikuti ya. Sebenarnya penyakit itu juga kadang kan datang dari pikiran ya. Ketika pikiran bisa menyebabkan sakit, maka pikiran pun bisa menyebabkan sembuh. Nah itu bentuknya yaitu bisa dengan afirmasi, teman-teman. Jadi afirmasi itu ya sama dengan sugesti doa yang kita yakini. Nah, karena kita yakini ya, sedangkan afirmasi itu bentuknya kata-kata atau perintah ya, yaitu perintah pikiran sadar kita kepada pikiran bawah sadar kita yang tersimpan di dalam seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, maka sel-sel tubuh kita yang menyimpan pikiran bawah sadar itu akan bekerja ketika diperintah atau diafirmasi, itu seperti itu. Nah, itu juga bisa sebenarnya sembuh seperti itu. Makanya semua penyakit itu kadang sembuhnya dari dirinya sendiri itu ketika kita bisa memanfaatkan dengan keajaiban pikiran ya. Jadi pikiran ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menentukan hidup kita, termasuk kesehatan kita. Maka hidupmu adalah pikiranmu, sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau kita kadang menerima bahwa kita sakit ya, nah itu yang kadang seolah pikiran memberikan perintah kepada bawah sadar kita ya untuk menerima sakit itu. Nah, ketika seperti itu ya kadang sel-sel bawah sadar itu kurang bekerja. Tetapi kalau kita dengan keyakinan kemudian kita afirmasikan ya, contohnya dengan bentuknya bisa bermacam-macam, bisa dengan meditasi ya, meditasi afirmasi ya, bisa dengan afirmasi tapping ya, itu bisa, atau bisa dengan memanfaatkan terapi dengan afirmasi sedulur papat ya. Ini itu tinggal teman-teman itu enaknya yang mana itu seperti itu, silahkan lakukan. Nah itu insya Allah juga akan baik-baik saja, itu seperti itu ya. Nah itu sebagai tambahan ya. Jadi ada dua untuk mengatasi penyakit, bisa secara medis ya, kemudian bisa secara psikis, yaitu seperti itu, atau secara pikiran kita itu bisa itu. Nah itu yang hubungannya tadi ya dengan amandel ya. Ini tidak hanya amandel, tapi berlaku untuk semuanya, semua keluhan atau semua penyakit itu bisa dengan istilahnya afirmasi, itu seperti itu. Kemudian susah tidur ya, ini masih satu pertanyaan nih dari Mbak Anita Prihatin ya, susah tidur. Nah ini susah tidur kenapa untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu kadang merasa susah tidur ya, karena pikirannya sibuk terus ya. Jadi selagi pikiran ini mengembara terus, berusaha berpikir terus ya susah tidur. Jadi tidur itu ketika gelombang pikiran itu menurun. Pada saat di gelombang sibuk, ya namanya di gelombang beta ya. Nah itu pada saat kita pikiran ini masih mengembara ya. Kemudian biasanya itu bisa diturunkan dengan relaksasi ya. Relaksasi meditasi itu menurunkan gelombang pikir ya, dari gelombang beta yang sibuk kemudian menurun ya menjadi ke alfa theta. Nah di gelombang alfa theta ini
gelombang yang mulai agak ngantuk-ngantuk ya, rasanya ngantuk-ngantuk, dan ini cocok sekali untuk afirmasi ya, karena pikiran ini bawah sadar ini akan mudah menerima pada saat gelombang di alfa theta itu. Contohnya pada saat kita menjelang tidur. Nah, setelah itu, setelah di bawahnya theta baru masuk ke gelombang delta. Nah, gelombang delta itu kita tidur ya, itu seperti itu ya. Makanya ketika ingin mudah tidur ya, caranya banyak relaksasi, pikiran diistirahatkan ya. Jadi pikiran istirahatkan, nah akhirnya gelombangnya menurun melalui rileks. Rileks itu santai lah, santai, pokoknya kita nggak usah mikir yang aneh-aneh, yang berat-berat ya. Jadi kita bayangkan kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan, hal yang membuat kita menjadi tentrem, adem, dan seterusnya. Nah, itu yang mengantarkan pikiran kita masuk ke gelombang delta. Nah, akhirnya kita menjadi tidur. Nah, makanya untuk ketika supaya mudah tidur, yaitu caranya kurangi berpikir ya, dengan cara relaksasi, dengan cara meditasi ya. Nah, kemudian apa ya? Ya istilahnya tenangkan pikiran ya, itu seperti itu. Walaupun ini kadang susah ya. Jadi kadang kita dikasih tahu pun kadang sulit kalau kita nggak merasakan sendiri ya. Contohnya seperti itu. Contohnya pada waktu dulu saya mengalami seperti itu ya, masih insomnia, itu ada juga dari orang lain yang menyarankan kita jangan terlalu banyak pikiran, nah gitu, seperti itu. Nah, saya juga nggak menerima istilahnya saran itu. Enggak kok, saya nggak mikir apa-apa kok, seperti itu. Nah, buktinya nggak bisa tidur. Kalau susah tidur pasti pikiran itu masih mengembara, entah itu mengembaranya ke masa lalu, mengingat trauma-trauma, mengingat penderitaan-penderitaan ya. Nah, itu maupun kita mencemaskan masa datang ya, sehingga kita di pikiran selalu ketakutan, selalu khawatir, selalu was-was, dan seterusnya. Itu sebenarnya biangnya yang akhirnya menjadi tidak tidur-tidur. Nah, makanya belajarnya bagaimana? Kita selalu sadar diri. Jadi segala yang terjadi di dalam diri kita ya kita amati saja ya, pikiran sedang mengembara atau tidak, itu kita amati dengan kesadaran kita. Nah, dengan seperti itu nanti akhirnya kita bisa mengendalikan. Baik ya teman-teman ya. Nah, khusus yang untuk susah tidur itu juga sebenarnya ada di video khusus ya yang lalu, itu juga sudah saya share kepada teman-teman, itu bisa ditonton kembali ya. Maksudnya untuk lebih detailnya itu seperti itu. Nah, kemudian satu lagi nih dari Rizal ya, Rizal ya ini akunnya. Mas, apakah penderita asam lambung bisa makan rebusan maksudnya ya, pisang rebus maksudnya, yang masak, yaitu pisang kepok. Nah, itu bisa ya, jadi itu sangat bagus ketika kita istilahnya untuk makanan tambahan itu dengan menggunakan rebusan. Bisa itu pisang rebus ya, pisang, apalagi pisang kapok itu sangat bagus ya. Pisang yang lain pun ya bolehlah itu, seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.